إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur yang pertama adalah karena kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Inilah nikmat yang terbesar hadirin sekalian. Karena banyak orang di luar sana belum dapat nikmat iman dan Islam. Mereka masih dalam keadaan kafir hadirin sekalian. Alhamdulillah kita diberikan nikmat yang terbesar Allah SWT, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita pandai menjaga dan merawat iman kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai mati hadirin sekalian. Karena adalah jaminan kita hadirin sekalian, iman dan Islam. Yang kedua adalah kita bersyukur dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat. Berapa banyak orang di luar sana dalam keadaan sakit hadirin sekalian. Mereka tidak bisa beraktivitas apa-apa. Kita bersyukur dalam keadaan sehat sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam benar sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kepada Nabiuna wa qudwatuna wa uswatuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari pola hidup jahiliyah kepada pola hidup Islamiyah. Mudah-mudahan kita yang selama ini mengaku umat Nabi Muhammad, marilah sama-sama kita buktikan dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan mengaku umat Nabi Muhammad tidak kenal sunnahnya, tidak tahu sunnahnya hadirin sekalian. Bahkan ada upaya-upaya untuk mematikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap nanti akan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin, Salah khotib saya berwasiat kepada pribadi, kepada jamaah sekalian, pada terus kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini garansi kita, jaminan kita untuk bisa hidup selamat bahagia dunia dan akhirat. Tanpa iman dan takwa sulit rasanya kita akan mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, dalam kesempatan khutbah kali ini saya akan membahas tentang mengaplikasikan nilai-nilai atau rukun-rukun Islam hadirin sekalian. Arkanul Islam hadirin sekalian.
Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima salah, wa tutiya zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait, man istata'a ilaihi sabila. Ini hadis ini bisa dilihat dalam kitab Arba'in Nawawiyah pada hadis yang ketiga, hadirin sekalian. Di mana dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan tentang bangunan Islam yang kokoh. Ka'annahum bunyanu marsyus. Ya. Laksana bangunan Islam yang kokoh. Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam ini dibangun, ditegakkan atas 5 dasar, atas 5 asas, hadirin sekalian. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah yang kita kenal dengan istilah 2 kalimat syahadat. Kita umat Islam ini harus bisa memahami dan memaknai 2 kalimat syahadat ini dengan benar. 2 kalimat syahadat, syahadat pertama adalah syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ikrar kita, pengakuan kita. Hanya Allah lah, lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Allahus Samad. Allah tempat kita meminta, tempat kita bergantung, hadirin sekalian. Ibadah kita semata-mata karena ini syahadat. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Sebuah pengakuan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, benar-benar utusan Allah. Jangan ada sebuah aliran yang mengaku aliran Islam, tapi nyata-nyatanya mereka keluar dari Islam, hadirin sekalian. Ini yang kita kenal dengan kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah ini mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, cuma tidak mengakui sebagai Nabi yang terakhir. Di samping percaya kepada Muhammad, mereka punya Nabi lagi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini hadirin sekalian. Dia mengaku Islam, namun punya tempat suci tersendiri. Mengakui yang namanya Mekah dan Madinah sebagai tempat suci umat Islam, dia punya tempat sendiri, namanya Ar-Rawdah di India, hadirin sekalian. Dan ngakuin Al-Quran sebagai kitab sucinya, dia punya kitab suci sendiri, namanya At-Tazkirah, hadirin sekalian. Ini ada kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kelompok atau aliran Islam, namun hakikatnya sudah keluar dari Islam. Karena dia punya nabi sendiri, punya tempat suci sendiri, punya kitab suci sendiri, hadirin sekalian. Itu adalah sebuah kebohongan saja, kamuflase saja untuk mengkelabui umat Islam. Ini kita jangan sampai ada ngaku umat Nabi Muhammad, namun tidak pernah melaksanakan sunnahnya, tidak tahu sunnah-sunnahnya, hadirin sekalian. Ini penting, syahadat. Syahadat ini kalau dalam sebuah bangunan adalah pondasinya, tauhid, hadirin sekalian. Ini bangunan masjid ini bisa berdiri kokoh karena pondasinya kuat, hadirin sekalian. Sama dengan umat Islam, kalau imannya pengen kuat, imannya pengen mantap, tidak goyah, maka tauhid harus mantap, hadirin sekalian. Dan ini kaji dalam sebuah disiplin ilmu yang namanya ilmu tauhid, hadirin sekalian. Dari arkanul iman ini muncullah yang namanya ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqaid, hadirin sekalian. Ini pelajari, hadirin. Supaya iman kita ini mantap, tidak mudah goyah, hadirin sekalian. Karena sekarang ini banyak upaya-upaya untuk mematikan iman kita, hadirin sekalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mereka menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Menjauhkan umat Islam dari masjidnya. Menjauhkan umat Islam untuk benci kepada para ulama dan habaibnya, hadirin sekalian. Ini upaya-upaya dalam rangka untuk mematikan akidah kita, hadirin. Dan tauhid ini harus kita wariskan kepada orang tua, kepada anak-anaknya. Dan diungkapkan oleh Nabi Yakub dan kepada putranya, pada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, nanti kalau aku sudah ada, kalian masih menyembah Allah? Tidak. Ya, jangan sampai nanti kita meninggal dunia, anak-anak kita bukan menyembah Allah, hadirin, menyembah yang lain, hadirin. Karena banyak sekali sekarang ini banyak orang-orang mempertuhankan selain Allah. Ada mempertuhankan harta, jabatan, kedudukan, itu jadi Tuhannya, hadirin kalian. Materi Tuhannya, hadirin kalian. Ini jangan sampai. Ini penamaan akidah. Jadi kalau ibarat bangunan, syahadat ini adalah pondasi, hadirin sekalian. Karena Rasul sedang menggambarkan
sedang buat tamsil tentang bangunan Islam yang kokoh. Jadi, tauhid ini, syahadat ini sama dengan pondasinya. Kalau bangunan atau pondasinya sudah kokoh, tinggal selanjutnya adalah wa tuqima shalah. Ini yang kedua. Mendirikan salat. Salat itu karena Nabi as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau kita mendirikan salat, berarti kita menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Kalau kita meninggalkan salat, berarti kita menghancurkan agama kita, hadirin sekalian. Kalau ibarat bangunan, salat ini adalah tiang-tiangnya, hadirin sekalian. Kalau bangunan sudah ada pondasinya kuat, tinggal tiang-tiangnya. Tiangnya ini salat, hadirin sekalian. Kalau bangunan tambah tiang, tidak mungkin akan beri kokoh, hadirin sekalian. Begitu dengan umat Islam. Kalau salatnya tidak istiqomah, salatnya masih banyak yang ditinggalkan, apalagi yang wajib. Boro-boro yang sunnah, yang wajib saja hadirin minimal. 5 waktu saja, jangan sampai ada yang tertinggal, ini sudah bagus saja. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah itu ibarat tiang-tiangnya itu yang tambahan. Kalau misalnya masjid ini pokok tiangnya ada 8, yang lebih selebihnya itu tiangnya ada tiang tambah. Itu nama sholat sunnahnya, hadirin. Tambahannya, hadirin. Biar tambah kuat, biar tambah kokoh, hadirin. As-salatu imaduddin. Yang ketiga adalah waktu tiaz zakah, membayar zakat, hadirin sekalian. Ini potensi zakat umat Islam. Sebetulnya umat Islam ini kaya, hadirin, nggak miskin. Umat Islam kaya, cuman kekayaannya itu tidak dimanage dengan bagus, tidak dikoordinir dengan baik. Kita lihat negara-negara besar, negara-negara Timur Tengah, uangnya sampai ribuan triliun, hadirin sekalian. Ya, kemarin tuh yang jadi tuan rumah Piala Dunia, kurang apa kayanya negara Islam. Saudi, Qatar, Dubai, Emirat Arab, kaya. Islam itu hadirin kaya. Cuman lagi-lagi kekayaan Islam ini kadang-kadang hanya dimiliki dan tidak dikeluarkan zakat secara maksimal. Dan zakat ini kelola, hadirin. Ya, kalau zakat ini kelola secara maksimal, bukan sekedar zakat fitrah, ini luar biasa. Nah, zakat ini kalau ibarat bangunan, ini adalah ventilasi udaranya, atau kusennya, jendelanya, pintunya, sebagai pembersih. Karena zakat itu sudah fungsi sebagai pembersih. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sebagai sedekah, ai bermakna zakat, tutahhiruhum, untuk membersihkan harta-harta mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, hadirin sekalian. Jadi fungsi zakat itu sebagai pembersih harta. Jadi kalau kita punya harta banyak, nggak dikeluarin zakatnya, lakukan sodakonya, infaknya dan sebagainya, harta kita dianggap masih kotor, hadirin sekalian. Kalau kita bakhil, pelit, tidak mengeluarkan zakat, nanti Allah punya cara sendiri buat ngambil, hadirin sekalian. Ada dengan cara ditipu orang, ada dengan cara kehilangan, ada dengan cara kebakaran, ada dengan cara, itu cara-cara Allah mengambil bagi mereka-mereka yang pelit, yang bakhil, tidak mengeluarkan zakatnya, hadirin sekalian. Jadi sebagai pembersih. Sampai bersih harta juga pemberi jiwa kita. Supaya hati kita ini jangan bakhil, jangan pelit kalau punya duit. Kalau punya harta banyak, keluarin zakatnya, infaknya, sedekahnya. Dan tidak ada ceritanya orang banyak sedekah, orang berzakat itu jadi miskin, hadirin, nggak ada. Di zaman dari Rasul, mana qasat min malin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta tidak akan mungkin kurang kalau sudah diserahkan dengan benar, dengan ikhlas. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Justru makin bertambah. Jadi ibarat bangunan, harta itu sebagai pembersih, sebagai AC-nya, sebagai ventilasi udara. Jadi kalau bangunan ini hanya sekedar bangunan saja, nggak ada jendela, nggak ada pintu, nggak ada ventilasi udara, pengap, hadirin, kotor, banyak penyakit, hadirin. Nah, ini benar dengan zakat. Yang keempat, hadirin, watasuma Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan khususnya ini. Sebentar lagi, hadirin, kita akan masuk bulan suci Ramadan. Yang kata Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu adalah ibarat benteng, tembok, perisai. Orang kalau puasa berarti sudah memproteksi dirinya, sudah melindungi dirinya dari nafsu-nafsu yang tidak berguna, hadirin sekalian. Ini penting. Pentingnya kita untuk melaksanakan saum, karena puasa itu adalah al-imsak anil akli wa syurbi wal jima bisurin maksusah.
Jadi puasa itu adalah intinya adalah menahan, mengendalikan diri, mengendalikan nafsu. Misalnya orang kalau rajin puasa, nafsunya terkendali, nafsunya terarah, tidak liar, nafsunya tidak amaratun bisu, tidak membawa dia kepada hal-hal yang jelek. Hadirin sekalian, ini pengendalian diri dengan puasa. Ya, puasa ini ibarat bangunan, tembok-temboknya hadirin sekalian. Ini masjid ini walaupun bagus, ada pintunya, ada kusennya segala macam, tapi temboknya belum ada, ibaratnya binatang apa aja masih bisa masuk. Sama dengan orang, kalau baru sekedar sholatnya doang, sekedar zakatnya doang, nggak puasa, itu nafsunya gampang sekali. Gampang sekali melakukan hal-hal yang di luar nalar sehat. Hadirin sekalian, ini penting. Pentingnya kita melaksanakan saum, puasa yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Terhadap sekalian, sebagai penyempurna pada keislaman kita, bangunan kita ini adalah haji. Ya, melaksanakan ibadah wa tahujjal bait manis satu ilis sabila, melaksanakan ibadah haji. Memang kita harus akui sekarang ini memang melaksanakan ibadah haji tidak semudah tahun-tahun 80-an, 90-an. Daftar tahun ini, tahun depan bisa berangkat. Karena sekarang ini antrian haji semakin banyak. Beli di kota Bekasi, itu kabarnya yang antri aja hampir antara sekitar 20 sampai 30 ribu orang jamaah itu. Yang udah pada lunas aja. Kalau hanya mampu diberangkatkan tiap tahun sekitar 2.000-3.000 jamaah, berapa tahun kita harus menunggu lagi kalian. Namun demikian hadirin sekalian, masalah berangkat dan tidak berangkat itu bukan urusan kita. Urusan Allah SWT. Allah kalau Allah mau ada jalan-jalan mudah untuk berangkat. Tapi yang jelas, kalau kita sebagai orang Islam, siapapun kita, apapun kita, baik yang miskin maupun yang kaya, tetap niat berhaji ini harus ada dalam diri kita. Dan itu dibuktikan dengan kita membuka tabungan haji, hadirin sekalian. Soal berangkat dan tidaknya itu bukan urusan kita, urusan Allah. Kalau kita bisa berangkat, alhamdulillah. Kalau kita tidak bisa berangkat, karena tadi kondisi masalah teknis dan sebagainya, yang penting kita sudah dicatat sebagai orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan insya Allah akan menyempurnakan ibadah keislaman kita, hadirin sekalian. Inilah jamaah sekalian, 5 hal yang harus kita terapkan, kita praktekkan, kita wujudkan, sehingga sebuah bangunan menjadi kokoh, bangunan Islam menjadi kuat, sehingga Islam menjadi satu agama yang betul-betul menjadi suri teladan dan menjadi contoh bagi umat-umat yang lain, hadirin sekalian. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi untuk para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa yabittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadalal muslimin wa ali kalimatika yaumiddin. Allah fa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wa zalazil
والمهنة ماضى من بطن أما بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة